Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini di channel Aletheia Nieskaro untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kembali kepada kita. Mari firman Tuhan yang boleh saya bagikan di pagi hari ini untuk mempererat persaudaraan kita tentunya, dan juga memberikan kerinduan kita, menambah kerinduan kita untuk cinta akan firman Allah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebagai renungan kita di pagi hari ini, saya ingin bahas atau saya ingin bicarakan di dalam Amsal 29 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi, "Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah, istri saya pernah istri saya pernah memasang jerat. Kebetulan di kamar kami itu lalu lalang tikus ini. Jadi karena kami sudah istilahnya namanya tikus ya kan. Jadi kami pasang jerat ya. Lalu istri saya buat jeratnya itu lem. Saya kurang tahu lemnya merek apa ini. Yang pasti jerat itu dalam bentuk lem. Lalu istri saya sudah kasih di situ, di tempat yang biasanya tikus-tikus ini lewat gitu. Dan saya pun melihat posisi jerat itu di situ. Tetapi karena kelengahan saya, karena mungkin terlalu fokus dengan kesibukan di kamar, akhirnya jerat yang dipasang istri saya itu menjadi jeratnya saya ya. Akhirnya saya injak semua lem-lem itu, saudara-saudara, dan saya palak sekali gitu. Saudara-saudara, itu jerat ya. Kadang jerat yang kita pasang yang bukan sebenarnya kepada kita menjadi jeratnya kita. Kenapa? Karena lengah. Nah, di pagi hari ini Salomo bilang gini, takut kepada orang mendatangkan jerat. Jerat di sini masuk kepada jebakan. Takut kepada orang artinya bahwa di saat kita menghormati seseorang, kita takut kepada seseorang. Takut mungkin karena dia pemimpin kita. Lalu kita temukan kesalahan pemimpin kita ini karena dia pemimpin kita. Lalu kita enggak aja, kita iayakan saja, kita ikuti dia, kita kompromi dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita terjebak sendiri dalam kepalsuan dari dosanya. Saudara-saudara, Salomo bilang takut kepada orang mendatangkan jerat. Ada banyak jebakan-jebakan akhir-akhir ini, saudara-saudara. Kadang jebakan itu juga dari perkataan kita. Saat kita tidak memilih kata-kata yang benar, disitulah kita terjebak. Saat kita tidak gunakan pikiran kita ke hal yang benar, disitulah kita terjebak. Akhirnya jebakannya pikiran kotor. Di saat kita tidak bertindak yang benar, di sanalah kita terjebak, saudara-saudara. Kapan itu? Saat kita lengah, kita mau ibadah, kita mau pelayanan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi apa terjadi? Karena kelengahan kita, karena kita tidak berhikmat, maka kita terjebak di dalam. Salomo adalah seorang raja, Bapak Ibu. Dan dia pasti bertemu setiap harinya dengan rakyatnya dan juga raja-raja di negara-negara tetangga. Dalam pertemuannya kepada raja-raja atau pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain, tentunya ada banyak yang dibicarakan. Sebagai seorang raja, dia perlu melindungi dirinya, dia perlu melindungi rakyatnya. Nah, Salomo bilang begini, jangan sampai karena kita menghormati orang, kita akhirnya terjebak. Jangan sampai karena kita taat sama seseorang, kita menghargai seseorang, kita terjebak karena kesalahan-kesalahan dia. Tetapi jauh lebih indah, jauh lebih bagus kalau kita percaya sama Tuhan, kita dilindungi. Dilindungi di sini diselamatkan, dijaga, ditolong dalam segala bahaya apapun. Contohlah Bapak Ibu, saat saudara melihat ada kebohongan, ada kepalsuan, ada yang tidak beres, lalu saudara ambil keputusan, saya harus jujur mengatakan. Saat kita jujur, di sanalah kita dilindungi Tuhan. Perlindungan Tuhan di sana nyata. Kita jujur di situ. Itu artinya bahwa Tuhan melindungi kita dari jerat, dari jebakan kebohongan. Saat kita bertindak jujur, saat kita bertindak yang benar, Tuhan melindungi kita dari tindakan yang salah. Jangan sampai kita terjerumus dari dosa, ke dalam dosa. Jangan sampai kita terjerumus dari jebakan-jebakan ketidakbenaran. Karena itu Tuhan lindungi kita. Maka supaya kita dilindungi Tuhan, kuncinya percaya kepada. Percaya artinya
mengharapkan Tuhan yang bertindak benar. Saya yang memang yang bicara, saya memang sebagai wadahnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sempurnakan semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan, hati-hati jebakan-jebakan masa kini. Dalam pelayanan, hati-hati di dalam pelayanan. Jangan sampai karena keburu-buruan kita, karena kelengahan kita, karena kepongahan kita, karena sok pintarnya kita terjebak. Dan akhirnya orang salahkan kita. Jangan, hati-hati. Kita juga jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita tahu itu salah, mari kita jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita melihat ada yang tidak beres, lepaskan dirimu, jauhkan dirimu, dan ingatkan dia. Karena kalau kita membiarkan sesama kita, keluarga kita, anak kita, istri kita berlama-lama di dalam ketidakbenaran, jangan-jangan Anda menjadi jebakan. Bisa saja kita menjadi jebakan dia, dan kita membiarkan dia dari jebakan dosa. Oleh karena itu jangan sampai kita terjerat dari jebakan yang kita buat. Jangan sampai kita menjadi binasa. Jangan sampai kita akhirnya berdosa karena kelengahan kita. Sama seperti ada berbahasa yang saya dengar ya. Kalau kita gali lubang, ya kita tutup sendiri. Jangan sampai lubang yang kita gali, akhirnya kita jatuh sendiri di lubang yang kita gali sendiri. Jadi jangan sampai kesalahan kita jatuh di sana. Tetapi biarlah kebenaran yang kita lakukan, hal yang baik yang kita kerjakan, kita pun hidup di dalam. Oleh karena itu di pagi hari ini saudara-saudara, mari hati-hati jebakan. Hati-hati dengan keadaan, lihat situasi, berhikmah. Kalau ada yang tidak beres, minta hikmah Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan petunjuk yang benar untuk kita bertindak yang benar. Tuhan memberkati saudara di pagi hari ini yang setia mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong kita, nama Tuhan dimuliakan. Selamat beraktivitas saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi. Shalom.